menyembah Tuhan, kita mau sambut berkat Tuhan lebih lagi tentunya dengan hati yang bersuka cita. Sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami masih boleh diberi kesempatan Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Biarkan puji-pujian kami ini boleh menjadi dupa dan kesukaan yang harum buat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap untuk menyembah Engkau Yesus. Haleluya, amin. Yes, Lord. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Saya yakin saya dan kita semua rindu dengan satu pujian ini.
merasakan kalau kita selalu aman di dalam tangan-Nya. Gak ada yang lain yang bisa melindungi kita semua daripada Engkau, Tuhan. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu sumber harapanku. Dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau tebus Tuhan semua dosaku, Kau buatku menjadi baru. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Yes Lord, mari kita terus bersorak buat Tuhan Allah kita. Mari sama-sama kita naikkan kembali. Ku aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu sumber harapanku. Ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau tebus semua dosaku, Kau buatku menjadi baru. Hidup yang ku miliki, amin Tuhan, karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan Tuhan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan Tuhan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Yes Lord, yes. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita, Allah kita, satu-satunya pegangan hidup kita. Dan Tuhan, kalau hanya ada satu nama Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, hanya Kau Yesus pujaan kami ya Tuhan. Gak ada nama lain selain Engkau Yesus. Yes Lord.
Senap hidupku menyembahmu, Jesus. Hatiku rindukan kasih-Mu, jiwaku haus Tuhan, jiwaku hauskan hadir-Mu. Kau jamah kami, Kau jamah hatiku, Roh Kudus. Puaskan dahaga jiwaku. Sekali lagi kita nyatakan, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, Jesus, Jesus, pujaanku, senap hidupku menyembahmu, Jesus. Mari kita ambil waktu kita untuk menyembah Dia. Mari rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Kayak mau masuk lagi Tuhan ke hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kau pujaan kami Tuhan, Yesus. Ini kami Tuhan, kami datang Tuhan, kami rindu akan hadirat-Mu Yesus. Ya Yesusku, pujaanku, oh Jesus. Ya Yesusku, pujaanku,
Tuhan. Memberi kemenangan. Yes Lord Jesus. Nama yang memberi pengharapan. Amin Tuhan. Imanku teguh bersamamu. Engkaulah Bapa dan Allahku. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Yes Lord Jesus. Benar Tuhan, bahwa hanya Kaulah pujaan kami Yesus. Kau gak pernah jauh dari kehidupan kami Bapa. Biarlah penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Yes Lord. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, buka hati dan telinga kami baik-baik Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan apa yang terucap dalam firman-Mu Yesus, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Yesus. Berkati juga hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dia Tuhan, berkati dia Tuhan. Terima kasih Yesus, ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari yang luar biasa, hari yang dijadikan Tuhan, hari yang dijanjikan Tuhan. Hari ini kita masih bisa bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing dan di rumah kita masing-masing. Saya percaya berkat Tuhan terus mengalir dan akan tetap mengalir dalam kehidupan kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita akan berdoa untuk firman yang akan kita dengar. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kembali beribadah Tuhan. Pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk meninggikan Engkau. Pagi ini Engkau masih berikan kesempatan untuk kami mengagumi segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh memahami, meresponi setiap kebenaran firman-Mu dengan hati yang benar, dengan hati yang baik. Biarlah setiap benih firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga firman itu boleh bertumbuh, boleh berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami mau tundukkan Tuhan roh, tubuh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Saya mau mengajak jemaat semua kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan, judul perikopnya adalah perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku, kata Tuhan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tema khotbah atau tema renungan pada pagi ini berdoa.
Firman Tuhan dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 ini, Tuhan menegaskan kepada saya dan saudara. Untuk apa saudara? Untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di sini ayat 1 mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan, satu kiasan kepada saya dan saudara, kepada anak-anak Tuhan, kepada umat Tuhan, kepada orang percaya. Dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, ditegaskan di perumpamaan ini bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bagaimanakah kehidupan doa kita di hari-hari ini? Bagaimanakah kehidupan doa saya dan saudara di beberapa waktu belakangan ini? Apakah kita sudah mulai jemu berdoa? Apakah kita sudah mulai lelah berdoa? Apakah kita malah sudah berhenti berdoa? Atau kita makin sungguh-sungguh berdoa? Saudara, saya percaya doa itu satu hal yang sangat penting. Vital sekali. Kita sering sekali mendengar bahwa doa itu nafas orang Kristen. Berarti orang Kristen atau orang percaya yang tidak berdoa berarti orang Kristen yang tidak bernafas. Orang Kristen yang malas berdoa berarti orang Kristen yang malas bernafas. Orang Kristen yang jemu dan bosan untuk berdoa adalah orang Kristen yang jemu dan bosan untuk bernafas. Kalau demikian artinya, berarti kehidupan kerohanian kita menuju kepada kematian. Tapi perumpamaan ini Yesus menegaskan kepada saya dan saudara untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, Tuhan begitu rindu untuk setiap kita tuh datang kepadanya di dalam doa. Berdoa itu tidak selalu berbicara tentang daftar permintaan kita kepada Tuhan. Doa tidak selalu berbicara tentang daftar permohonan kita kepada Tuhan. Doa bisa berisi pujian kita kepada Tuhan. Doa bisa berisi penyembahan kita kepada Tuhan. Doa bisa berisi pembacaan firman kita. Doa bisa berisi mungkin kita hanya sekedar duduk, diam dan merenungkan segala kebaikan Tuhan. Kalau kita berpikir doa itu adalah daftar permintaan, daftar permohonan, daftar apa segala sesuatu yang kita minta, maka kita akan merasa sempit sekali tentang doa ini. Tapi kalau doa adalah berbicara tentang satu hubungan, satu kebutuhan, satu hak istimewa, satu kewajiban, maka doa itu sangat luas artinya. Dan kembali lagi di ayat yang 1, Yesus menegaskan bahwa kita orang percaya harus selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari bangun kehidupan doa semakin sungguh-sungguh. Semakin keadaan yang tidak baik, semakin kondisi tidak baik, semakin kondisi zaman tidak baik, semakin kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam 1 minggu ini saudara, begitu banyak bencana yang terjadi. Ada pesawat yang jatuh, ada longsor, ada gempa bumi, ada banjir di mana-mana. Dan beberapa bencana ini terjadi di tengah malam ketika orang tidur lelap dan tidak berjaga-jaga. Kalau kita tidak membangun satu kehidupan doa yang semakin giat di dalam Tuhan, kita akan terkejut. Kita akan kaget, kita akan syok dengan keadaan zaman. Makanya di sini diajarkan Tuhan Yesus sendiri rindu saya dan saudara mempunyai kehidupan doa. Doa yang selalu, doa yang tetap, doa yang konsisten, doa yang tidak hanya sekedar berdoa saat kita punya kebutuhan. Tidak hanya sekedar kita berdoa saat kita membutuhkan pertolongan. Tapi harus selalu dan tidak jemu-jemu. Doa, Tuhan rindu dalam kehidupan doa itu kita sekedar mungkin bercakap-cakap dengan Tuhan. Mengagumi kebaikan Tuhan, mengagumi kasih karunia, mengagumi pemeliharaannya, mengagumi berkat-berkatnya, mengagumi hal-hal ajaib
ajaib yang dia lakukan dalam kehidupan kita. Maka doa akan menjadi satu kegiatan yang tidak membosankan, yang tidak menjemukan. Saudara, doa itu bukan satu kewajiban. Doa itu adalah hak istimewa. Jadi kalau kita menganggap doa itu wajib hukumnya, itu berat buat saya dan saudara untuk melakukannya. Karena kalau dalam kewajiban dan kewajiban itu tidak dilakukan, maka akan ada hukum yang berlaku atas kita. Akan ada hukuman yang berlaku atas kita. Tapi doa itu bukan kewajiban, doa itu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Nah, gak mungkin kita menyia-nyiakan hak istimewa ini, saudara. Mazmur 65 ayat 4 saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Bayangin, ini yang saya sebut doa adalah hak istimewa. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Jadi gak selalu doa itu ngomong, kadang-kadang kita perlu diam. Diam dan merenungkan kebaikan Tuhan. Kadang-kadang membuat kita meneteskan air mata. Kagum dengan pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi kerinduan Tuhan buat saya dan saudara untuk mendekat kepadanya, hanya untuk mengenyangkan saya dan saudara dengan hal-hal yang baik. Jadi kembali lagi, doa bukan kewajiban, tapi hak istimewa. Itu sebabnya penting doa itu menjadi kesukaan buat saya dan saudara. Berapa banyak di antara saudara yang setiap malam bersama kami membangun mezbah doa di tengah-tengah keluarga. Oh, luar biasa, saudara. Hadirat Tuhan bisa nyata di tengah-tengah keluarga kita. Hadirat Tuhan bisa nyata di tengah-tengah saat kita bersama-sama keluarga memuji, menyembah Tuhan. Membaca firman Tuhan. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan dengan luar biasa. Mungkin gak perlu waktu berjam-jam. Mungkin hanya 15-30 menit kita persembahkan waktu. Tapi di situ ada pujian. Ada renungan firman Tuhan. Ada doa-doa yang dinaikkan. Mari jadikan doa itu satu kesukaan, satu kebahagiaan. Karena firman Tuhan, berbahagialah orang yang engkau pilih untuk mendekat kepada engkau. Berbahagialah orang yang engkau suruh mendekat kepadamu. Jadi kita harus berbahagia saat kita mau datang kepada Tuhan dalam doa. Doa itu jangan kita lakukan saat kita merasa kesepian. Doa jangan kita lakukan saat kita merasa lelah saja. Doa jangan kita lakukan saat kita dalam pergumulan saja. Tapi doa harus menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Doa harus menjadi kesukaan di dalam diri kita. Doa harus menjadi kerinduan dalam diri kita. Doa harus membanggakan buat kita. Oh, doa itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Ada dua hal, saudara, yang kita pelajari dari perikop ini. Yang akan saya coba sampaikan di pagi ini. Yang pertama adalah kegigihan di dalam doa dan ketetapan hati untuk datang kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah berdoa dengan iman dan terus bertekun di dalamnya. Di sini ayat yang kedua berkata, katanya, kata Tuhan Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Saudara, dikatakan bahwa di dalam sebuah kota untuk Tuhan itu menegaskan tentang betapa pentingnya doa. Dia memberikan satu perumpamaan bahwa di dalam sebuah kota itu ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan yang tidak menghormati seorang pun. Saudara, dikatakan yang pertama tadi kita akan belajar tentang kegigihan di dalam doa dan ketetapan hati untuk datang setiap hari untuk mencari, mengetok dan meminta. Dikatakan di sini ada seorang hakim yang lalim. Lalim itu artinya bengis.
Dia tidak menaruh belas kasihan. Dia tidak takut akan Tuhan, dikatakan oleh Lukas. Dia tidak menghormati seorang pun. Nah, dikatakan kalau takut akan Tuhan dan rasa hormat tidak ada kepada seorang pun, apa yang bisa kita harapkan dari seorang hakim ini? Gak ada, saudara. Tuhan aja dia tidak takuti, apalagi manusia. Tapi di sini dikatakan kita perlu gigih di dalam berdoa. Kita perlu keras di dalam berdoa. Kita perlu ngotot di dalam doa. Kegigihan itu, dalam kegigihan itu ada kuasa, saudara, yang bisa membukakan pintu-pintu yang selama ini terkunci. Kegigihan dan ketekunan itu ada kuasa yang luar biasa. Kalau dikatakan hakim yang lalim, nanti pada akhirnya di ayat-ayat berikutnya, dia membela hak seorang janda ini bukan karena dia berlaku sesuai dengan hukum yang memang harus dia jalankan, tapi karena kegigihan dari seorang janda ini. Hakim ini gak takut sama Tuhan, dia nggak peduli, dia nggak menghormati seorang pun, dikatakan. Jadi kita akan belajar mungkin dalam kehidupan kita menghadapi satu situasi yang sama sekali tidak berpihak sama kita. Seolah-olah situasi ini bengis, seolah-olah situasi ini tidak, sama sekali tidak mengenakan kehidupan kita. Kita merindukan satu kehidupan yang mungkin gak baik-baik amat lah, tapi standar-standar saja. Tapi ternyata itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Seolah-olah hal yang baik, hal yang kita rindukan, itu tidak berpihak pada kita. Setiap hari kita menjumpai satu kondisi atau satu keadaan yang tidak semakin baik. Seperti hakim yang tidak takut akan Allah tadi. Kita menghadapi satu peristiwa, satu keadaan yang sama sekali tidak kita inginkan. Tapi di ayat yang ketiga dikatakan di kota itu ada seorang janda. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang lalim, dan di kota itu juga ada seorang janda yang setiap hari dikatakan yang selalu datang. Saudara, ayat kata kunci dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8 itu selalu, saudara. Dikatakan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Saudara, ini seorang janda ini menurut peneliti dia hidup seorang diri. Dia tidak punya kerabat atau saudara yang cukup kuat untuk bisa membantu dia. Dia hanya punya dirinya. Dia hanya punya pengharapan bahwa haknya akan dibela oleh hakim itu. Dan dikatakan janda ini dalam keadaan, dalam situasi, dalam masalah yang menyesakkan. Sehingga masalahnya itu mendorong dia, memaksa dia untuk ngotot mendapat pembelaan atas lawannya yang memperlakukan dia dengan tidak adil. Saudara, janda ini enggak minta supaya hakim ini membalas sesuatu yang sudah dilakukan oleh lawannya. Dia hanya minta haknya itu dibela. Dia tuh hanya minta supaya lawannya itu mengembalikan apa yang telah dirampasnya. Dia gigih setiap hari datang kepada hakim ini. Setiap pagi dia datang kepada hakim ini karena memang dia sebenarnya datang kepada pribadi yang tepat. Di ayat yang di Yesaya pasal 1 ayat 17 berkata, "Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda." Jadi harusnya ini adalah salah satu job description dari hakim pada masa itu. Tapi justru dikatakan hakim ini adalah hakim yang lalim, yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Kontradiksi sekali.
Di sini ada seorang hakim yang sepertinya berkuasa. Dan di sini juga ada seorang janda yang sama sekali hidup dalam kelemahan, kelelahan dan seorang diri. Dan bahkan Mazmur 68 ayat 6 dikatakan bahwa hakim itu harusnya menjadi pelindung, harusnya menjadi pembela, harusnya menjadi penolong, dan harusnya menjadi bapa bagi anak yatim. Dan harusnya menjadi pembela bagi orang-orang lemah yang mengalami kekerasan. Tapi tidak begitu di perikop ini. Setiap hari janda ini menghadapi kesulitan. Setiap hari dia mengalami jalan yang buntu sepertinya. Dan dikatakan di sini beberapa waktu lamanya, ayat yang keempat, hakim itu menolak. Saudara, beberapa waktu lamanya, ini bukan sehari, 2 hari. Dikatakan beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Saudara, kegigihan yang kita bangun, semangat yang kita bangun bukan berarti segala sesuatu akan selalu berjalan dengan mulus. Kegigihan dan semangat yang kita bangun tidak berarti semua yang kita harapkan akan segera tergenapi dengan begitu cepatnya. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa beberapa waktu lamanya. Dan waktu itu lama sekali, dikatakan hakim itu menolak. Saudara tahu bagaimana rasanya ditolak. Kita tahu bagaimana rasanya ditolak. Mungkin kalau sekali dia datang, sekali kita datang kepada seseorang yang kita harap, yang kita tahu, yang kita yakin bahwa melalui orang itu saya akan ditolong dan ternyata ditolak. Mungkin besokannya kita nggak akan datang lagi. Apalagi lusanya. Apalagi seterusnya. Tapi tidak dengan janda ini. Ini yang disebut gigih. Dia datang walaupun beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi setiap hari dia datang. Mungkin setiap pagi saudara. Dia membereskan rumahnya. Mungkin setiap pagi dia masak. Dia bersih-bersih rumahnya. Mungkin setiap pagi tetangganya melihat ibu ini pergi dari rumah dari pagi hingga sore. Mungkin setiap hari ibu ini tidak ada di rumahnya. Dia terus berjuang, dia terus bertekun, dia terus gigih. Hanya menemui satu hakim yang jelas ditulis bahwa hakim ini adalah seorang hakim yang lalim, hakim yang bengis. Setiap hari dia datang. Saudara, dia tidak putus asa. Meskipun dia dipandang rendah, dia tidak putus asa meskipun permohonannya diabaikan. Dia tidak putus asa meskipun tidak dipedulikan. Dia tidak berputus asa meskipun hakim itu sedikit pun tidak menaruh perhatian dan tidak tertarik dengan masalahnya. Dia lakukan setiap hari, dia lakukan setiap hari. Saudara, kalau kita saudara ada di posisi itu mungkin kita sudah berhenti sekali lagi. Kita sudah putus asa, saya akan cari pertolongan yang lain. Tapi janda ini tahu, satu-satunya yang bisa membela haknya adalah hakim. Mazmur 121 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, ibu ini tidak mencari pertolongan ke pihak lain. Ibu ini tidak mencari pertolongan ke orang-orang kuat yang lainnya. Dia setiap hari datang kepada hakim ini. Dia terus temui hakim ini. Dia terus buntuti hakim ini. Baik di rumahnya, baik di tempat kerjanya, baik di pintu gerbang, baik di jalan raya, mungkin di lapangan-lapangan. Setiap hari dia temui hakim ini, saudara. Dia nggak peduli apa kata orang. Dia tidak peduli apa yang orang-orang perbincangkan. Dia tidak peduli apa yang disampaikan oleh orang-orang yang dekat dengan hakim ini. Dia tidak peduli. Dia hanya ingin haknya dibela oleh hakim ini. Dia tidak peduli apa yang diperbincangkan bahkan oleh tetangga-tetangganya. Dia tidak peduli bahkan apa yang kesehatannya menurun karena setiap hari pergi. Dia tidak peduli. Kenapa saudara? Karena hakim ini ibu janda ini tidak punya orang kuat
tidak punya uang untuk membayar pengacara, tidak punya orang yang cukup sanggup berbicara kepada hakim atas nama ibu ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa dia andalkan atas nama ibu ini untuk membela haknya. Sehingga dia harus hadapi setiap hari, hari demi hari, untuk datang kepada Bapak Hakim ini, saudara. Dia tidak tahu kapan hakim itu akan mendengarkan dia. Dia tidak tahu kapan hakim itu akan memberikan waktu untuk mendengar masalahnya. Tapi every day, day by day, saudara. Dia berpikir kalau hari ini saya tidak didengar, kalau hari ini saya tidak diperhatikan, mungkin besok akan diperhatikan. Kalau hari ini saya tidak dipedulikan, mungkin besok akan dipedulikan. Kalau hari ini saya tidak dibela, mungkin besok akan dibela. Kalau hari ini gagal, siapa tahu besok berhasil. Kalau hari ini belum ada jawaban, siapa tahu besok ada jawaban. Iman seperti ini harus kita miliki, saudara. Jangan hari ini berdoa, hari ini minta jawaban. Minggu depan ya Tuhan, saya sudah membutuhkan itu. Saya sudah terdesak Tuhan. Minggu depan Tuhan jawab, dan ketika Tuhan tidak berikan apa yang kita doakan, kita mulai putus asa. Kita mulai kehilangan kegigihan. Kita mulai jemu untuk berdoa. Ketika keadaan semakin tidak membaik, kita mulai lelah untuk meminta. Kita mulai lelah untuk datang kepada Tuhan. Kalau janda ini mengalami itu, dia tidak akan mengalami kelepasan. Dia tidak akan mengalami pembelaan. Saudara, seringkali kita ingin berhasil seperti orang lain. Seringkali kita ingin mengalami seperti apa yang disaksikan atau di-sharingkan sama orang lain. Tapi kita tidak membutuhkan prosesnya. Kita tidak membutuhkan pergumulan yang dihadapinya. Tapi mari kita perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Perhatikan baik-baik. Setiap hari ibu ini hanya datang dengan kalimat yang sama. Belalah aku terhadap lawanku. Belalah aku terhadap lawanku. Setiap hari dia tinggalkan rumahnya. Dia pergi ke rumah hakim ini. Dia pergi kemanapun hakim ini pergi. Dengan satu kalimat yang sama. Belalah aku terhadap lawanku. Belalah aku terhadap lawanku. Belalah aku terhadap lawanku. Dan kemudian pada akhirnya, karena janda ini menyusahkan aku. Saudara, kegigihannya itu menyusahkan hakim ini. Ketekunannya, kengototannya, kekerasan hatinya menyusahkan hakim ini. Sehingga hakim ini berkata dalam hatinya, janda ini sudah menyusahkan aku. Aku harus membenarkan dia. Supaya dia jangan terus saja datang kepadaku. Dan akhirnya menyerang aku. Saudara, tidak selama-lamanya kita hidup dalam pergumulan yang sama. Tuhan itu mempunyai saat dan waktu. Tuhan itu mempunyai saat yang pas menurut waktunya Tuhan. Kadang-kadang tidak terlalu cepat, tapi juga tidak pernah terlambat. Itu yang harus kita imani. Tapi mari kita memiliki kegigihan seperti ibu ini. Setiap hari. Mungkin kita minta, kita gigih, kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan untuk satu jawaban. Bukan satu jawaban sesuai dengan yang kita miliki, tapi jawaban yang dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Renungan doa puasa beberapa hari yang lalu, temanya berdoalah bukan sampai Tuhan mendengar, tapi sampai kita mendengar. Jadi mari kita miliki iman yang gigih, bukan hanya sampai Tuhan mendengar. Karena dari pertama kita berdoa Tuhan sudah mendengar. Tapi berdoalah sampai kita mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan yang ya atas doa kita, tidak atau tunggu. Mari kita berdoa. Mari kita memiliki iman yang teguh seperti ibu ini. Mari kita memiliki iman yang gigih seperti ibu ini.
bukan hanya supaya Tuhan mendengar doa kita, tapi sampai kita mendengar Tuhan menjawab doa kita. Dan kita mendengar bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Ibu ini mendengar hakim ini berbicara. Dia sudah menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Ini yang pertama saudara, miliki kegigihan. Gigih saudara, tekun, ngotot, keras, disiplin kepada diri sendiri. Untuk terus datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, berdoa dengan iman dan bertekun di dalamnya. Ayat yang ke-6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Sudah dikatakan camkanlah, perhatikan. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Dia memberikan satu jaminan bahwa setiap doa yang kita naikkan itu pasti didengar oleh Tuhan. Amin saudara. Itu adalah salah satu jaminan dari 5 jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Doa yang pasti dijawab. Dia memberikan satu jaminan, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Ia akan mendengar, ia mengakui bahwa dirinya direpotkan. Dia mengakui bahwa dirinya disusahkan oleh janda ini. Dan tidak henti-hentinya dengan gigihnya. Ada satu jaminan buat saya dan saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita berseru, ketika kita memohon kepada Tuhan, Dia dengar. Camkanlah, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Siapa saudara orang pilihannya? Saya dan saudara. Sudah cukup pedekah saya dan saudara merasa bahwa saya itu adalah orang pilihannya? Di sini dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Yang pertama, orang pilihannya. Pastikan saya dan saudara yakin bahwa saya dan saudara dipilih oleh Tuhan. Dan orang yang dipilih ini siang malam berseru kepadanya. Mungkin berseru dengan kalimat yang sama. Tuhan, pulihkan keluarga saya. Pulihkan keluarga saya. Setiap hari mungkin kita datang kepada Tuhan. Pulihkan keluarga saya. Camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Bersyukur sekali saudara. Saya dan saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang yang dipilih sendiri oleh Tuhan. Dipilihnya bukan karena kita baik. Dipilihnya bukan karena kita tidak berdosa. Dipilihnya bukan karena kita istimewa dibanding yang lainnya. Dipilihnya bukan karena kita tuh lebih hebat daripada yang lainnya. Bukan karena kita lebih baik daripada orang yang lainnya. Tapi karena pilihan Allah dan respon kita bekerja bersama-sama. Sehingga pilihan itu jatuh kepada saya dan saudara. Ternyata menjadi orang yang dipilih tidak bisa berhenti, tidak bisa stop sampai di situ. Orang pilihan Allah ini harus siang malam berseru-seru kepada Tuhan. Baru Tuhan berkata, camkan, perhatikan baik-baik. Orang-orang pilihan Allah ini yang berseru kepada Tuhan bukan berarti tidak menghadapi masalah. Orang yang dipilih, orang yang diistimewakan, orang yang dipedulikan bukan berarti tidak menghadapi masalah. Bukan tidak berarti menghadapi delay. Bukan berarti tidak menghadapi penundaan. Bukan berarti tidak menghadapi seperti ada keterlambatan. Saudara, kita sering mungkin dengar renungan. Kita harus bersyukur kalau ada delay, ada keterlambatan, ada penundaan, ada sesuatu yang gagal terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang itu cara Tuhan menyelamatkan kita. Kadang-kadang itu cara Tuhan menghindarkan kita dari satu malapetaka. Saudara, beberapa hari lalu yang peristiwa jatuhnya pesawat, saudara mungkin tahu ada beberapa orang yang dari Jakarta mau pergi ke Pontianak dan ternyata hasil rapidnya itu tidak berlaku saudara di pesawat untuk naik pesawat yang mengalami kecelakaan ini.
Dia sempat marah-marah. Dia sempat tidak terima dengan kondisi itu. Kok saya bisa? Dengan hasil rapid yang sama, saya bisa terbang dari satu tempat ke Jakarta. Kenapa dari Jakarta ke Pontianak saya tidak bisa? Dia sempat marah, dia sempat kesal. Dia boleh tetap terbang, tapi bukan di penerbangan yang ini, penerbangan berikutnya. Kemudian dia mengambil keputusan untuk naik kapal laut. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Saudara, orang pilihan Tuhan itu bukan berarti tidak menghadapi masalah. Orang pilihan Tuhan itu bukan berarti doa sekali doa harus selalu langsung dapat jawabannya. Kadang-kadang sepertinya Tuhan mengulur-ulur waktu. Sepertinya Tuhan berlambat-lambat. Sepertinya Tuhan menangguhkan. Sepertinya hari ini tidak mendengar apa-apa. Tapi camkanlah, perhatikan baik-baik. Orang-orang pilihannya itu doanya pasti didengar oleh Tuhan. Meskipun orang pilihannya itu bukan berarti tidak menghadapi masalah. Dalam pergumulan, orang pilihannya dijagai. Orang pilihannya dilindungi, diperhatikan. Dan Tuhan selalu memperlihatkan campur tangannya dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita merasakan itu. Kadang-kadang kita menjadi orang yang tidak sabar untuk menunggu jawaban Tuhan. Dan kita ingin cari jawaban dari pihak lain. Kadang-kadang kita tidak cukup sabar untuk mendengar suara Tuhan atas pergumulan kita. Sampai kita jadi berhenti dan jemu untuk berdoa. Saudara, Tuhan ingin orang-orang pilihan ini berseru kepadanya siang dan malam. Mungkin dengan kalimat yang sama seperti Ibu Janda tadi. Mungkin juga dengan seruan puji-pujian. Mungkin juga dengan seruan syukur. Tapi Tuhan ingin kita terus berseru kepadanya. Bahkan Yesaya 62 ayat 6 dan 7 dikatakan, jangan biarkan ia tinggal tenang, saudara. Kita tuh diminta terus bercakap-cakap dengan Tuhan. Terus ngobrol dengan Tuhan. Ini bukan berarti 1 kali 24 jam saudara terus ada di dalam kamar berdoa, menyembah, bersyukur, baca firman. Tidak, saudara. Berdoa secara berkesinambungan, saudara bisa tetap melakukan aktivitas saudara sambil tetap bercakap-cakap dengan Tuhan. Jangan biarkan dia tinggal tenang. Mari kita susahkan dia. Mari kita sibukkan dia. Supaya dia mendengar permohonan kita. Nyanyian doa kita. Nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Itu Yesaya berkata, saudara. Jangan biarkan ia tinggal tenang, saudara. Walaupun mungkin kita menganggap kok Tuhan sepertinya mengulur-ulur waktu ya. Kok Tuhan sepertinya berlambat-lambat ya. Kok saya belum didengar ya. Kok saya belum mengalami ini ya. Kok orang lain yang doanya lebih belakangan kok dapat jawabannya lebih duluan ya. Saya yang lebih duluan berdoa kok saya belum dijawab-jawab ya sama Tuhan. Teruslah berseru kepada Tuhan. Teruslah naikkan permohonan kepada Tuhan. Karena kita orang-orang pilihannya yang mendapatkan jaminan bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita. Kalau janda ini didengarkan oleh hakim yang alim karena kegigihannya, terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa, saudara? Kenapa kita harus diistimewakan sama Tuhan? Apa alasannya? Saudara, karena kita memang orang pilihannya tadi. Kita dipilih oleh Tuhan sendiri. Janda ini enggak ada hubungan apa-apa dengan hakim ini. Bahkan menurut beberapa ahli teologi ya, janda ini adalah seorang yang asing di kota itu. Janda ini enggak punya hubungan apa-apa dengan hakim ini. Tapi pada akhirnya walaupun itu beberapa waktu lamanya, hakim itu membela dia. Terlebih lagi kita dipilih. Kita dikenal, kita dikasihi, kita diperhatikan, dan kita dipedulikan oleh Tuhan. Janda ini datang, alasan yang pertama kenapa kita mendapat jaminan itu, karena kita orang pilihannya. Yang kedua, karena Tuhan yang menyuruhnya
untuk kita datang kepada dia. Nah saudara, janda ini datang kepada hakim, tapi hakim ini mengharapkan janda ini menjauhi dia. Kalau Tuhan tidak saudara, dia menyuruh kita mendekat kepada dia. Bahkan dikatakan di Mazmur tadi, berbahagialah orang yang kau pilih untuk mendekat kepadamu. Saudara, janda ini diharapkan oleh hakim, jauh-jauhlah kamu dari hidupku, jauh-jauhlah kamu dari kehidupan saya, kamu ngerepotin saya, kamu menyusahkan saya, tapi Tuhan kita tidak. Kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan yang menyuruh kita mendekat kepada Tuhan. Mendekatlah kepadaku dan aku akan mendekat kepadamu. Carilah aku, maka kamu akan mendapatkan aku. Amin saudara. Bahkan Matius 7 ayat 7 dikatakan, carilah maka kamu akan mendapat. Amin. Mintalah maka kamu akan diberi. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bayangin saudara. Janji itu diberikan kepada saya dan saudara, orang-orang pilihannya. Tapi masalahnya, apakah saya dan saudara sudah lelah mengetok? Apakah saya dan saudara sudah lelah meminta? Apakah saya dan saudara sudah lelah mencari? Kalau kita lelah, akan semakin lama kita mendengarkan jawaban Tuhan. Kita disuruh menghampiri Tuhan. Kita disuruh mendekat kepada Tuhan. Amin saudara. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia mengundang, dia mengajak, dia menghampiri kita. Dia mengizinkan kita untuk datang mendekat kepadanya. Jadi katakan bahwa kita harus menghampirinya dengan penuh keberanian. Bahkan dia mengizinkan kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Bayangin saudara, kepercayaan mana yang memanggil Tuhannya dengan panggilan Bapa saudara. Tuhan tuh rindu hubungan kita dengan Tuhan itu sedekat hubungan anak dengan bapaknya. Tuhan tuh rindu mengalami satu kedekatan emosional. Bukan hanya protokoler saudara. Tapi Tuhan itu rindu mengalami kedekatan. Tuhan tuh rindu saya dan saudara membangun satu hubungan yang dekat. Sehingga memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Saudara, janda ini datang kepada hakim yang lalim. Dan tidak ada jaminan apapun untuk dibela. Tapi kita datang kepada Bapa yang adil. Janda ini tidak mempunyai teman untuk mendukungnya. Tidak mempunyai teman untuk menyokongnya. Ayo Bu, datang saya temani. Ayo Bu, datang saya bantu ngomong. Gak ada. Tapi kita punya penolong, yaitu Roh Kudus. Saudara, tapi meskipun demikian ayat 8 dikatakan. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, meskipun demikian saudara, meskipun saya dan saudara orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dipilih, meskipun demikian dikatakan, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kadang-kadang saudara, sesuatu yang instan itu tidak menumbuhkan iman kita. Tuhan rindu dalam setiap pergumulan kita tuh iman kita bertumbuh. Tuhan rindu dalam setiap kesulitan kita iman kita bertumbuh. Karena firman Tuhan berkata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Buat Tuhan itu bukan hal yang sulit untuk segera mendengar doa kita. Untuk segera mengabulkan, untuk segera menjawab doa kita. Tapi masalahnya, adakah dia mendapatkan iman di bumi ketika dia datang? Itu yang paling penting. Pergumulan yang kita hadapi, doa-doa yang belum kita dengar, Tuhan rindu supaya iman saya dan saudara bertumbuh dengan baik. Iman adalah hal utama yang akan Tuhan cari di bumi ketika dia datang. Iman itu sangat dibutuhkan untuk menunggu kedatangan yang kedua kali. Iman sangat diperlukan karena segala sesuatu yang kita lakukan harus kita lakukan dengan iman. Kita berdoa harus berdoa dengan iman. Kita harus berdoa bahwa dia melakukan jauh lebih besar dari yang kita doakan. Kita beriman, iman bekerja. Iman
adalah sesuatu yang penting karena kita meyakini bahwa dengan iman Dia akan datang. Jadi Tuhan rindu iman kita bertumbuh dengan baik melalui setiap pergumulan yang kita hadapi. Adakah kondisi zaman saat ini membuat iman saya dan saudara bertumbuh? Adakah pergumulan-pergumulan? Adakah waktu-waktu yang tertunda, waktu-waktu yang terlambat itu membuat iman kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan? Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Dari mana iman kita bisa bertumbuh? Dari firman Tuhan. Menunggu segala sesuatu dengan merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan melihat pembelaan Tuhan pasti datang pada waktunya. Amin saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita minta ampun kepada Tuhan kalau mungkin kita mulai lelah, mungkin kita mulai jenuh, kita bahkan mungkin mulai berhenti dalam berdoa dan beriman kepada Tuhan. Pagi ini kita diajar melalui kehidupan satu janda di satu kota dengan seorang hakim yang lalim. Tuhan menyamakan dirinya. Kalau hakim yang lalim saja bisa membela janda ini, apalagi Bapa kita di surga. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa surgawi, ampuni kami Tuhan kalau di hari-hari ini kami mulai lelah, kami mulai jenuh, kami mulai bosan dengan doa-doa yang kami naikkan. Kami mulai abai Tuhan. Tapi pagi ini kami diingatkan kembali, seharusnya segala sesuatu yang kami hadapi membuat iman kami semakin gigih, membuat iman kami semakin teguh. Tapi kalau kami justru melakukan dan mengalami yang sebaliknya, ampuni kami Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu pribadi lepas pribadi pagi ini Tuhan. Lawat di rumah setiap kami masing-masing. Bawa setiap kami untuk memiliki kerinduan yang besar untuk datang dan dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati Tuhan sehingga setiap kami boleh terus memiliki iman yang dibuat bertumbuh karena kami taat kepada Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat yang dari Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Yang sudah terima berkat dengan iman, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.